Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ihwati filah yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Bagi hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita kembali, latihan mengi'rab, latihan membaca, latihan menerjemahkan kitab At-Takatul Hizbi. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan siapa saja yang mengikuti beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang mendapat pertolongan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk di sini ya. Innana na'taqidu anna dan seterusnya itu. Ya. Ini kalau kita buka kitabnya langsung. Ini ya. Kemarin sudah sampai sini ya sepertinya ya. Sekarang ini kita. Kemarin sampai sini ya, benar ya? Yes. Baik, seperti biasa, saya persilakan siapa yang mau baca. Tidak perlu saya tunjuk ya. Monggo, tafadhal. Mungkin satu atau dua orang aja ya. Setelahnya nanti kita langsung bahas. Ya, saya targetkan nanti satu paragraf ini bisa selesai. Tafadhal, silakan. Siapa yang mau baca? Pak Pandi mau baca, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Innana na'taqidu annal falsafatal hakikiyati annal falsafatal hakikiyata linnahdiyati hiya mabda'un yajma'ul fikrati wa tariqati ma'an wa anna hadzal mabda'u huwa al-islamu li'annahu aqidatun yanbathiku anha nidhamun li jami'i su'unid daulati wal ummati wa ma'alizatu jami'u masakilul hayati wa ma'a kaunihi nidhaman aliyan. Ada Fa ya-nya. innahu Ada ya-nya. Ada ya. Aliyan bukan, Ustaz. Ada meme-nya juga, Ustaz. Oh, ada mimnya ya. Ah. Alamiyan. Lanjut. Fa innahu laisa min tariqatihi ayya'mala lahu minal bada'i bisyakli alimi
bal labudda man min man an ayyud'a lahu alimiyan wa ayyuj'ala majalul amali lahu fi qatrin au aqtarin hatta yatamarrakaza fiha fatakumu ad-daulat ad-daulatul islamiyatu allati tanmu namwan tabi'iyan hatta tasmala jami'al biladil islamiyati awalan thumma tahmiluhu ad-daulatul islamiyatu libaki anha al-alimi bi'itibarihi risalatiha wa bi'itibarihi risalati insaniyatin alimiyatin kholidatin. Taib, barakallahu fiik. Banyak Pak salah, Effendi. Ustaz. Kalau banyak salah kenapa dipilih tadi? Aduh, banyak dikoreksi, Ustaz. Nanti kita bareng-bareng ya. Siapa lagi? Satu lagi ya. Setelah itu kita baca. Siapa ini? Ustaz Abu Yahya, silakan. Bismillah. Innana na'taqidu annal falsafatal haqiqiyata linadhati hiya mubada'un yajma'ul fikrata wa tariqata ma'an wa anna hadha mubada'a wal islamu li'annahu aqidatun yanbasitu anha nizamun li jami'i syu'unid dawlati wa ummati wa ma'ajihati jami'u masyakilil hayati wa ma'a kaunihi nizaman alamiyan fa innahu laisa min tariqatihi an ya'mala lahu minal bada'i bisyaklin alamiyin bal la budda min an yud'a lahu alamiyan wa an yuj'ala mujalul amali lahu fi qatrin aw aqtarin hatta yatamarkaza fiha fatakumu daulatul islamiyatu allati tanmu namwan tabi'iyan hatta tashmala jami'al biladi islamiyati awalan thumma tahmiluhu daulatul islamiyatu libaqi anha'il alami bittibarihi risalatiha wa bittibarihi risalatan insaniyatan alamiyatan khalidatan. Taib. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah banyak benarnya. Meskipun ya tadi ada sebagian yang belum tepat. Baik, kita ini langsung ya, biar cukup waktunya. Nah, ini sudah saya bukakan jawabannya ada di sini. Nah. Innana na'taqidu annal falsafata haqiqiyata linnahdati hiya mabda'un yajma'ul fikrata wa tariqata ma'an wa anna hadzal mabda'a huwa al-islamu li'annahu aqidatun yanbasiku anha nizamun li jami'i syu'uni dawlati wal ummati
wa mu'alijatu jami'i masyakilil hayati wa ma kaunihi nizaman alamiyan fa innahu laysa min tariqati ayyumala lahu minal bad'i Malah ya. bisyaklin alamiyin bal la budda min ayyud'a lahu alamiyan wa ayyuj'ala majalul amali lahu fi qudrin aw aqtarin hatta yatamarkaza tafa'lala wazannya fiha fataqumu ad-dawlatul islamiyatul lati tanmu numuwan tabi'iyan hatta tashmala jami'al biladil islamiyati awalan summa tahmiluhu ad-dawlatul islamiyatu libaqi anha'il alami bi'dibarihi risalataha wa bi'dibarihi risalatan insaniyatan alamiyatan khalidatan. Ya, ini saya sudah jawab dulu. Nah, sekarang kita kembali ke sini aja yang masih kosongan. Kita bahas pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna termasuk apa? Isim fi'il apa huruf dia? Inna. Harfut taukid wa nasbun. Ya, inna termasuk apa? Nasih. Harfun nasih. Apa yang dimaksud nasih? Ya. Apa yang dimaksud nasih itu? Merubah hukum mubtada dan khobar. Nah, merubah hukum mubtada dan khobar. Kita lihat di kitab Jurumiyahnya, amalnya apa dia? Nah, ini sambil murojaah ya. Kita baca ya. Biar hafal. Tansibul ismi dan faul Nah. Wa amma inna wa akhwatuha, adapun inna dan saudari-saudarinya, fa innaha sesungguhnya dia dan saudari-saudarinya tansibul isma. Dia menasabkan isimnya. Isma di sini bukan maksudnya isim fi'il dan huruf, bukan ya. Isma di sini maksudnya dia mubtada yang kemudian gara-gara kemasukan inna dia statusnya berubah menjadi isimnya inna. Wa tarfa'u dan dia merofakkan al-khabara khabar. Yaitu apa saja wahia inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Taqulu inna Zaidan qa'imun. Zaidan ini adalah isimnya inna. Qa'imun jadi khabarnya inna. Nah, kita lihat di rumus ini ya. Jadi awalnya dia memang mubtada dan khabar. Itu ya. Ini yang kana yang inna. Awalnya dia mubtada. Ya, dia mubtada. Ya, dia mubtada. Gara-gara kemasukan inna, dia statusnya berubah menjadi ini. Menjadi isimnya inna dan hukumnya tidak lagi rafa tapi mansub. Kemudian khobarnya mubtada, ini khobar milik si mubtada. Gara-gara kemasukan inna, khobarnya mubtada tidak lagi jadi khobarnya mubtada, tapi menjadi khobarnya inna. Ya, dia tetap marfu ya sama dengan khobarnya mubtada. Berarti yang berubah hukumnya yang mubtadanya aja ya. Apa namanya yang menjadi beda i'rabnya itu mubtadanya saja. Tapi apakah dia hanya beramal kepada mubtada saja? Nah, ini terjadi khilaf ya, terjadi perbedaan di kalangan ulama ya. Nanti kalau antum buka kitab Alfiyah, nah di sana dibahas panjang lebar apakah inna itu mempengaruhi mubtada dan khobarnya sekaligus ataukah hanya mubtadanya saja gitu. Ada yang berpandangan mubtadanya saja karena faktanya si khobar ini juga tetap rofa gitu. Ada yang berpandangan bahwa dia itu ya menasabkan mubtada menjadi isimnya kemudian merofakan khobarnya mubtada menjadi khobar dia gitu karena dia mempengaruhi mubtada dan khobarnya. Nah, itu terjadi perbedaan, tetapi bagi kita yang penting kita tahu bahwa mubtada yang kemaskan inna menjadi isimnya inna dan hukumnya nasab. Intinya itu. Kita lanjut ke sini lagi.
Inna. Berarti kalau di sini isimnya mana? Dhamir muttasil. Nah, ini ya dhamir mutasil ini. Hukumnya apa dia? Fi mahalli. Nah, dia fi mahalin nasbi ya. Antum lihat ke sini. Jadi kalau ada inna, setelahnya dhamir, ya ada inna nih. Ya, setelahnya ada dhamir seperti ini, dhamir mutasil, maka hukumnya nasab atau fi mahalin nasbi. Ya, pokoknya setiap ada dhamir yang bentuknya seperti ini ya, dhamir mutasil seperti ini, dia jatuh setelah inna, maka dia hukumnya nasab ya, atau fi mahalin nasbi. Lah itu yang mana? Maksudnya yang ini. Ya, maksudnya yang ini. Nah, karena dia itu asalnya mubtada, butuh khobar, ya berarti juga sama. Ya, isimnya si inna ini butuh khobar. Khobarnya mana? Khobarnya si inna mana ini? Jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Ini ya. Na'taqidu. Na'taqidu ini berupa apa nih? Fi'il plus Fa'il. fa'il. Fi'ilnya mana? Na'taqidu. Fa'ilnya mana? Fa'il. Fa'ilnya mana? Na. Bukan. Mustatir. Bukan na ya. Mustatir. Nah, Nahnu. Tatir. Natiruhun. Naam, dia mustatir. Kita lihat ke sini pengertian daripada fa'il ya. Kita lihat di kitabnya. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il itu apa? Isim yang dibaca rafa yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Jadi harus fi'ilnya dulu baru dia. Kalau kita kembalikan ke sini, seandainya kita sebut sebagai fa'il, maka ini kan belum ada fi'ilnya. Padahal keterangannya tadi dia harus ada fi'ilnya dulu. Nah, makanya fa'ilnya ada di sini nih tersembunyi atau yang bisa kenal dengan dhamir mustatir. Takdirnya Uban. Nahnu. nah di sini ya. Ini ya. Ini mustatir. Ujuban apa jawazan? Ujuban. Jawabnya ujuban di sini ya, di bawah sini nih. Nahnu nih. Ya di sini. Berikutnya. Nah, fi'il fa'il di sini atau kita sebut sebagai apa? Jumlah Iya. fi'liyah. Pertanyaannya adalah jumlah fi'liyahnya punya kedudukan tidak di sini? Punya. Punya. Fi mahalli raf'in. Fi mahali raf'in. Nah, kita bahas dulu. Dari na'taqidu ini. Na'taqidu sendiri ini i'rabnya apa? Rofa. Rofa. Ya, kenapa rofa? Khobarnya ini. Karena tidak ada yang menjazmkan dan menasabkan. Naam, li mujarradihi 'anin nasibi awil jazmi. Ya. Karena terbebas dari amil nasab maupun amil jazm. Ini dari sisi lafadznya dulu ya, belum kita sampai kepada dia punya kedudukan apa tidak. Ya, kemudian setelah itu baru kita i'rabkan secara kedudukan jumlahnya sekarang. Ya, jumlahnya dia fi mahali raf'in khobaru inna. Itu ya. Lah na'taqidu ini dia fi'ilnya lazim apa muta'addi? Masih ingat fi'il lazim sama muta'addi? Muta'addid. Membutuhkan maf'ul. Ta'addi.
Tadi ya. Nah, Kam jadi mayaki. jadi fiil ya bi dibari zikri maf'ulin bihi itu dibagi jadi dua ya. Dilihat dari sisi apakah ada maf'ul bihnya atau tidak, dibagi dua. Ada yang lazim, ada yang muta'addi. Lazim ini yang tidak punya maf'ul bih, dia tidak punya. Kalau muta'addi dia butuh maf'ul bih. Ya. Biasanya ketambahan itu ya, Ustaz. Biasanya kalau Kota. di sini kalau wazannya itu infa'ala. Ini biasanya aja Ifta'ala. ya. Sama ifta'ala. Ini biasanya aja. Fa'ala atau af'ala. Ini hanya biasanya aja ya. Tetapi nanti ada fiil-fiil yang memang meskipun tidak berwazan ini, tapi dia sudah muta'adi ya. Meskipun dia mujarrad belum ada tambahannya, tapi dia sudah muta'adi. Gitu ya. Nah kita kembali ke sini lagi. Nah tagidu ini berwazan apa? If ta'ala ya. Nah if ta'ala kalau kita lihat rumus, nah ini biasanya kan dia ini lazim kan gitu. Makanya di sini tidak mutlak ya, di sini tidak mutlak. Ya. Artinya apa? Artinya di sini ya bisa jadi dia tetap mutaati gitu. Ya, cuman kebanyakan memang fiil yang berwazan ini adalah lazim. Kebanyakan. Ya. Dia berwazan ifta'ala. Kita lihat rumusnya perubahannya dari kata i'taqoda. Mana ini ya? I'taqoda ya'taqidu i'tiqadan wa mu'taqadan fahuwa mu'taqidun wa dzaka mu'taqadun i'taqid la ta'taqid mu'taqadun. Dia maksudnya ke ini ya. Nah, karena dia tadi itu fa'ilnya nahnu ya, maka kita rubah ke sini dari kata ya'taqidu berarti kita ambil dari sini kemudian kita terapkan rumus yang ini. Ya'taqidu, ya'taqidani, ya'taqiduna. Ta'taqidu, ta'taqidani, ya'taqidna. Ta'taqidu, ta'taqidani, ta'taqiduna, ta'taqidina, ta'taqiduna, ta'taqidna. A'taqidu, na'taqidu. Dah, dia maksudnya ke sini ya. Na'taqidu ke sini. Oke, kita kembali ke sini. Nah, karena dia fi'il muta'adi, maka dia butuh maf'ul. Pertanyaannya adalah maf'ulnya mana? Maf'ul dia mana? An wa ma ba'daha ta'wil masdar. Ismiyah. Nah, jadi maf'ul bihnya adalah berubah masdar mu'awal. Masdar mu'awal. Ini sampai sini. Ini sebagai maf'ul ya, maf'ul bihnya lafad na'taqidu. Ya. Jadi maf'ul bihnya bukan berupa lafad tapi berupa masdar mu'awal. Artinya dia terdiri dari jumlah ismiyah yang kemasukan ana atau bisa kalau apa namanya itu jumlahnya fi'liyah berarti kemasukan an ya. Masih ingat masdar mu'awal dia aslinya jumlah fi'liyah yang kemasukan an ya. Setiap ada kata
atau kalimat dengan jumlah fi'liyah artinya fi'il fa'il kemasukan an, maka dia namanya masdar muawwal. Atau anna plus jumlah ismiyah. Ini namanya masdar muawwal. Lah nanti masdar muawwal itu statusnya seperti isim biasa. Ya, seperti isim biasa. Artinya apa? Bisa menjadi mubtada, Mubtada khabar ya. ya. Bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar, bisa majrur bahkan, ya, kemasukan huruf jar misalkan, atau bisa menjadi fa'il, ya. Jadi fa'il juga bisa, naibul fa'il juga bisa, ya. Statusnya seperti isim biasa. Nah, karena dia berpengaruh kepada mubtada dan khobar, ya. Ini seandainya ana saya buang, mubtadanya mana, khobarnya mana? Ini seandainya saya buang, ya, mubtadanya mana, khobarnya mana? Falsafah Falsafah itu Ini jadi apa? ada Ini jadi jadi mubtada ya. lafzi. Ini seandainya, ini saya buang, ini seandainya aja ya. Untuk mencari kata dasarnya dulu ini. Khobarnya mana? Khobarnya mana? Mabda. hiya mubtada'unnya. Ya, Jumlahnya Mabda'un. Nah, ini bisa khobarnya berubah jumlah ismiyah ini, hiya mabda'un, ini sebagai khobar. Atau ininya saja. Ya, ininya saja. Mabda'nya saja yang jadi khobar. fasal ya. Hiya. Ya. Jadi dia bisa mabda'nya aja atau dia dari hiyanya. Kalau dari hiya berarti khobarnya berubah jumlah ismiyah, yaitu terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau ini kita anggap si hiya ini sebagai dhamir fasal, ya, maka khobarnya adalah mabda saja. Gitu ya. Tapi ini mana yang lebih tepat? Mana yang lebih tepat kira-kira? Jumlah ismiyah kan dia falsafah itu muannas tot. Kayaknya jumlah ismiyah yang lebih tepatnya karena falsafah itu sebagai muannas dia di situ. Terus kalau hiya itu juga muannas. Di sini mudzakkar. Tahu. Yo, ada yang tahu ndak? Ini kan mabdanya juga mudzakkar, Ustaz. Ya gitu Ustaz. Ini lebih tepatnya adalah jumlah ismiyah. Khabarnya jumlah ismiyah. Kenapa? Karena hadirnya dhamir fasl itu sebenarnya untuk membedakan bahwa kata setelahnya itu adalah khobar. Ya, membedakan antara khobar atau sifat. Ya, ini sudah pernah saya jelaskan. Misal begini. Ada kalimat Zaidun al-alimu. Pertanyaannya adalah bentuk Zaidun al-alimu ini na'at man'ut. Na'at man'ut ataukah mubtada khobar? Zaidun al-alimu ini na'at man'ut atau mubtada khobar? Mubtada khabar. Ini ma'rifat. Ma'rifat sama ma'rifat. Ini Na'at ma'rifat. Ini Na'at man'ut. mudzakkar. Ini mudzakkar. Ini mufrad. Ini mufrad. Pertanyaannya adalah dia na'at man'ut atau mubtada khobar? Na'at man'ut. Nah, di sini terjadi ihtimal. Terjadi kemungkinan.
kemungkinan naat man'ut bisa, mubtada khobar juga bisa. Lah agar hilang kemungkinan itu, ya bahwa si alim ini sudah pasti bukan naat atau pasti dia khobar, maka didatangkanlah dhamir fasl. Ya, di sini huwa. Huwa ini sebagai dhamir fasl. Jadi kalau kalimatnya Zaidun huwa al-alimu, al-alim di sini sudah pasti khobar, tidak bisa dijadikan naat. Ya. Nah, hadirnya dhamir fasl itu untuk membedakan bahwa kata setelahnya itu pasti khobar, bukan sifat. Kalau tidak ada dhamir fasl, kan di sini tadi bisa memungkinkan naat. Ya kan? Nah, pertanyaannya naat dan man'ut itu harus sama dari sisi apa? Ma'rifat dan Ma'rifat. nakirohnya. Gitu. Nah, kita kembali ke sini. Lah ini mabda ini ma'rifat apa nakiroh? Nakirah. Nakiroh. Gitu. Padahal falsafah ini Ma'rifat. ma'rifat. Maka Oh, iya. hiyanya di sini, ya, hiyanya di sini dhamir fasal apa dhamir biasa? Dhamir fasl. Dhamir fasl. Ayo diingat lagi, ini ini nakiroh, ini ma'rifat. Hiyanya berarti dhamir fasal apa dhamir munfasil biasa? Kita kembali ke sini tadi. Ini ma'rifat, ini ma'rifat. Iya, Ya. ma'rifat nakirah. Iya. Beda kalau seperti ini ya, Zaidun alimun. Ini ma'rifat, ini nakiroh. Kalau lafadznya seperti ini butuh dhamir fasl enggak? Tidak. Enggak butuh. Nah, di sini ikutnya yang mana kira-kira? Ini ma'rifat, ini nakiroh. Butuh dhamir fasl apa tidak? Butuh. Ini ma'rifat, ini nakiroh. Butuh dhamir fasl tidak? Tidak. Enggak butuh. Ini loh. Iya. Ini ma'rifat, ini nakiroh. Butuh dhamir fasl enggak? Nggak butuh ya. Enggak butuh. Ya. Maka mana yang lebih tepat? Nah, ini Dhamir biasa ya. khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Itu ya. Loh, tapi kok bisa di situ ya mu'anas kemudian khobarnya mudzakkar. Padahal kita di sini tadi Zaidun alimun bukan alimatun. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi kapan mubtada dan khobar ya itu saling mencocoki. Nah, ketika si khobar ini berubah isim mustaq ya. Mustaq itu apa? Ya, mustaq itu yang bisa dijadikan sifat ya. Jadi dia fa'il, isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbahah ya. Sifat musyabbahah. Sifat yang menyerupai fa'il, isim fa'il ya. Nah, ini nanti mencocoki termasuk di antara ini Zaidun alimun ya. Bukan jenis ya, khobarnya di sini bukan jenis. Lah sedangkan di sini ini isim jenis. Nabda itu isim jenis ya. Bukan sifat ya. Sehingga dia di sini bisa mudzakkar, di sini bisa mu'annas, di sini bisa mudzakkar. Karena mabda di sini bukan sebagai sifat. Ya, tidak bisa dijadikan sifat. Tapi dia isim jenis. Makanya di sini boleh dia mudzakkar. Itu ya. Annal falsafatal hakikiyata ya. Hakikiyata ini jadi apa ini? Statusnya jadi apa? Na'at. Sebagai naat. Naam, sebagai naat. Ini aslinya apa? Kotun. Hakikotun ya. Atau hakikotun. Nah, ini aslinya bukan sifat. Ya, kemasukan ya apa ini namanya? Ya nisbah. Ya nisbah. Ya.
Ya, nisbah dia menjadi sifat. Linahdati, ya ini jar majrur, insyaallah sudah maklum lah. Ya, ini. Terus berikutnya, yajma'u. Yajma'u ini fi'il Mudhari. fi'il mudhari marfu'un Lima. wa Mujarradihi. ala limujarradihi 'anil nasibi awil jazimi wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu li'annahu Min fi'lil mudhari akhir. min fi'lil mudhari sahihil akhir. Sama Wa disahih. fa'iluhu Mustatirun. mustatirun jawaz apa wujub? Jawazan. Nah, kita lihat ke rumus. Jawaz apa wujub? Lihat. Kalau dhamirnya dia huwa, berarti dia jawaz. Ya. Dhamirun mustatirun jawazan. Itu ya. Takdiruhu huwa. Ya'udu ila. Kembalinya kemana dia? Mubtada'u ya. Mabdaun. Naam, kepada mabda'un. Ya, hiya mabda'un yajma'u. Ya. Sehingga di sini jadi apa statusnya? Maf'ul. Maf'ul bi. Ya. Bagaimana cara tahu bahwa dia maf'ul bi? Ya, antum perhatikan yajma ini secara fisik ya. Yajma ini mudzakkar. Di sini muannas. Ya. Jadi tidak mungkin nanti dia mudzakkar, fiilnya mudzakkar, fa'ilnya muannas. Kalau bertemu secara langsung ini tidak mungkin. Ya, kecuali di sini muannasnya jamak taksir bisa. Tapi kalau mufrad kayak gini tidak bisa. Nah, kita lihat lagi selain itu, sebelum kata yajma ada kata lain. Cari yang paling dekat atau maknanya yang paling sesuai. Yang sama-sama mudzakkar. Oh, ketemu nih dia. Ternyata lafadz mabda ini mudzakkar. Sehingga failnya di mana? Oh, berarti di sini mustatir. Tersembunyi takdirnya huwa. Itu, ya. Terus di sini mabda ini isim ma'rifat apa nakirah tadi? Nakirah. Nakirah. Kalau ada jumlah jatuh setelah isim nakirah, jumlahnya punya kedudukan enggak? Punya naat. Naat Ustaz. Naam sebagai naat. Wat tariqata, ya ini diatafkan kepada fikrata. Ma'an punya kedudukan enggak dia? Doro. Oh. Hal ya, Tat. Naam, yang tepat hal bukan dhorof ya. Doro. Maaf. Jadi ma'an itu di sini sebagai hal secara bersamaan. Ya, hal dia. Itu artinya apa itu? Itu Secara. Ma'an itu bermakna secara di sini, secara bersamaan. Terus wa anna hadzal mabda'a, ya Ustaz Effendi, mabda'a bukan mabda'u ya. Iya, Ustaz. Kenapa Ada mabda'a? ya? Kenapa mabda'a? Badal Ustaz. Badalnya hadza. Nah, sebagai badalnya ada. Rumusnya ada di sini ya. Nah, di sini kita perhatikan ada isim isyarah. Setelah itu ada isim ma'rifat. Ya, maka isim ma'rifatnya sebagai badal. Balik ke sini. Anna hadzal mabda'a huwa al-Islam. Nah, huwa al-Islam. Khobarnya mana ini? Anna hadza al-mabda'a huwa al-Islam. Khobarnya mana? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah atau apa namanya tadi? Al-Islamnya aja. Ya. Ini butuh ketelitian. Jadi ini khobarnya
si al-Islam saja atau huwa plus Islam. Ya. Ini Huwa sebagai plus dhamir Islam. fasil atau al-Islamnya saja. Mana yang lebih tepat? Mana? Huwa al-Islam ya. Nah, kita bongkar nih. Jadi munculnya dhamir fasl itu diantaranya untuk membedakan antara sifat plus atau khobar itu ya. Kan gitu. Zaidun al-alimu. Dia memungkinkan al-alim sebagai khobar atau sebagai sifat. Ketika kemasukan Zaid kemudian huwa gini, berarti di sini al-alim sudah pasti khobar. Kan gitu kan? Pertanyaannya adalah jika kalimat di sini itu adalah sifat. Ya. Kalimat di sini adalah sifat. Pertanyaannya adalah tadi di situ setelah huwa adalah al-Islam, ya. Al-Islam. Al-Islam itu sifat atau tidak? Tidak, Ustaz. Tidak kan? Berarti huwa di situ, huwa al-Islam. Huwa ini kita i'rabi sebagai dhamir fasal atau tidak? Fasal. Ayo, ini Islam ini sifat atau tidak? Ini bukan sifat. Ya. Ya, munculnya dhamir fasal itu gara-gara apa? Sifat. Ya, dia itu berangkat dari apakah kalimat tersebut itu sifat ataukah dia itu khobar, kan begitu. Ya. Mana yang lebih tepat? Ya, maka karena di sini bukan sifat, ya dia sebagai khobar dari si huwa ini. Ya, ini khobarnya dari huwa. Nah, huwa al-Islamu ini adalah khobarnya dari ana tadi. Ya. Sini ya. Jadi ini lebih tepatnya adalah jumlah ismiyah sebagai khobarnya si Ana. Oke. Ini ya. Terus pertanyaannya adalah anna hadzal mabda huwal islamu, ini punya kedudukan apa tidak? Punya kedudukan tidak ini? Anna hadzal mabda huwal islamu. Ini kan jumlah ismiyah. Salah. Yo, punya kedudukan enggak ini? Anna hadzal mabda'a huwal Islam. Dia jumlah yang kemasukan ana, jumlah ismi yang kemasukan ana. Jadi apa? Darmu awal. Ya, atau sebagai masdar muawwal. Jadi begini. Nanti kalau antum ketemu masdar muawwal, pasti dia punya kedudukan. Itu ya. Kalau antum ketemu masdar muawwal, pasti dia punya kedudukan. Itu. Nah, kedudukannya sebagai apa? Nah, itu setelah itu ini urusan antum yang nyari gitu. Ya. Tapi kalau ada masdar muawwal, persepsi kita, oh dia punya kedudukan. Gitu. Ya. Setelah itu baru kita cari ini jadi fa'il, naibul fa'il atau apa nih. Itu ya. Nah, ini kedudukannya sebagai apa ini? Atau fi mahal apa lah, ini fi mahal apa kira-kira? Ada yang tahu enggak ini fi mahal apa?
Ingat di sini ada na'taqidu annal falsafata wa na'taqidu anna hadzal mabda'a huwal Islam. Ya, fi mahalin nasbi. Ya, karena ini diatafkan kepada ini. Ya, annal falsafata. Annal falsafata sendiri dia menjadi maf'ul bihnya si na'taqidu. Ya. Sehingga anna hadzal mabda' huwal Islamu ini fi mahalin nasbi. Itu ya. Seandainya wawu ataf ini saya buang, itu munculnya adalah kalimat na'taqidu. Wa na'taqidu anna hadzal mabda'a huwal Islamu. Kalimatnya sama persis sebenarnya antara atasnya dan bawahnya. Annal falsafatal haqiqiyatal linnahdati hiya mabda'un. Ya, bedanya karena di sini falsafah maka dia pakainya hiya. Ya, karena di sini pakainya hadza, maka di sini pakainya huwa. Itu. Ya. Kalimatnya persis sama. Itu. Enggak ada bedanya sebenarnya. Cuman ini ketambahan jar majrur. Oke, kita lanjut. Li'annahu aqidatun. Li'annahu hunya kembali ke kemana ini? Islam. Kembali kepada Islam. Islam. Kita lihat anna. Kalau anna kan tadi apa? Annahu aqidatun. Anna termasuk apa? Harfun nasbin wa nasib. Huruf nasih kan dia. Nah, kita perhatikan. Ini kan berarti namanya apa tadi istilahnya? Ana plus jumlah ismiyah. Masdar muawwal. Masdar muawwal. Persepsi kita apa tadi kalau ada masdar muawwal? Ada ya. Kedudukan. Dia Kedudukan. memiliki kedudukan. Pertanyaannya adalah ini mahalnya apa ini? Rofa. Li'annahu aqidatun. Fi mahal apa? Rof inter. Yo. Mahal dijarin ya Ustaz, bukan. Haruf jar. Nah, fi mahalil Majrur. jar. Ini ada huruf Majrur jarnya. Aduh. Jadi li'annahu itu lamnya huruf jar. Ya, yang punya faedah li ta'lil, alasan. Li'annahu ya. Li'annahu aqidatun. Ya. Ini lamnya harfu jar. Ya, harfu jarin fungsinya at-ta'lil sebagai alasan. Kan makanya artinya apa? Karena. Ya. Lah, ini mudzakkar, ini muannas. Kenapa bisa? Karena ini berupa isim jenis, ya. Ini dia isim jenis. Jenis akidah. Keyakinan. Itu ya. Sehingga dia layak mudzakkar dan muannas, tidak harus mudzakkar dan mudzakkar gitu. Ya. Terus di sini ada isim nakirah, setelah itu ada jumlah apa ini? Fi'liyah. Fi'liyah. Yanbasiku. Yanbasiku ini berwazan apa? Infa'ala. Infa'ala. Infa'ala ghaliban umumnya dia itu lazim apa Lazim. muta'addi? Lazim. Lazim. Oke, berarti dia punya maf'ul bih tidak? Tidak. Tidak punya kan? Nah, kita cari ada enggak maf'ul bihnya? Tidak ada. Ini fa'ilnya mana? Mustatir. Nah, Mustatir. fa'ilnya bukan mustatir, Ustaz. Ah, bukan ya? Antum perhatikan di sini mudzakkar. Kata Oh, setelahnya iya. ada lagi enggak yang mudzakkar? Oh, ternyata ada. Itu ya. Terus kalau seandainya kita jadikan mustatir, di sini ada enggak yang mudzakkar? Loh, malah ketemunya Mu'annas. muannas. Gitu. Maka di sini fa'ilnya di mana?
Di sini nidhamu. Oh, iya. Gitu ya. Yang Kuat. basiku Yang basiku. yang terpancar ya. Anha kembali kemana? Kepada Islam. Ayo ha. Akidah. Akidah. Kepada Akidah. akidah. Oke, kepada akidah ya. Li'annahu karena Islam aqidatun itu adalah akidah. Yang basiku yang terpancar. Anha dari akidah. Apa yang Nidhamun. terpancar? Nidomun, sebuah aturan. Ya, yang aturan ini li jami'i syu'uni daulati. Li jami'i syu'uni Mengumpulkan. daulati. Kan mengumpulkan Ustaz. Eh. Li jami'i untuk seluruh di sini bermakna Oh, iya. seluruh ya. Seluruh ya. Ini bermakna seluruh. Syu'un dari kata sya'nun. Ya, syu'un jamak taksir. Syu'uni ya, berbagai urusan ya, seluruh urusan daulati negara dan ummah. ya, wal ummati dan umat. Ini insya Allah tidak begitu susah ya. Ini ya jar majrur, mudhaf dan mudhaf ilaih. Terus ini. Nah, ini cara bacanya apa tadi? Wa mu'a Lajat. li apa wa mu'ala? Mu'alajah apa mu'alijah? Mu'alijah. Mu'ali ya. Jadikan isim fa'il. Wa mu'alijatun. Ya, dia penyelesai atau lebih mudahnya dia solusi. Itu. Lah, di sini bacanya jami'i apa jami'ah ini? Jami'i. Yo, jami'ah apa jami'ah? Jami'i. Seandainya saya baca jami'ah, boleh enggak? Boleh. Oh. Ustaz. Boleh. Kenapa boleh? Maf'ul. Sebagai maf'ul. Ya, jadi ini bisa dibaca jami'ah, bisa jami'i ya. Nanti sayang nanti nama udah selesai. Jadi kalau kita baca di sini wa mu'alijatun, maka di sini kita baca jami'ah. Ya. Karena sebagai maf'ul bi. Ini isim fa'il yang beramal berarti itu ya. Tapi kalau kita baca maf'ul bihnya berupa mudhaf ilaih ya berarti ini wa mu'alijatu. Jami'i masak. Nah, lafaz jami'i masyakilil hayati ini secara lafaz dia majrur karena sebagai apa? Mudhaf. Sebagai mudhaf. Mudhafun ilaih. Akan tetapi dia secara makna dia maf'ul bih, tetap maf'ul bih ya, sebagai objek itu ya, secara makna dia tetap maf'ul bih ya. Wa mu'alijatu jami'i masyakilil hayati. Oke, saya lanjutkan. Ma'a kaunihi nizaman alamiyan. Ma'a kaunihi. Ma'a dhorof ya. Jadi ma'a ini dia bisa dhorof zaman, bisa dhorof makan. Ya. Tergantung kata setelahnya, intinya seperti itu. Kalau kata setelahnya itu berupa waktu atau tempat, maka dia dhorof kalau dia setelahnya itu waktu berarti dia dhorof zaman. Tapi kalau setelahnya itu tidak waktu berarti dia dhorof makan itu. Apakah dia bisa berdiri sendiri? Ya, bisa. Seperti ini, ma'an ini. Di atas ini ma'an. Tapi ghaliban dia dhorof. Oke. Ma'a kaunihi. Ya, hinya. Ini Arabnya apa? Rafa apa nasab? Fi mahal raf'in tat. Fi mahalil jari apa fi mahalil raf'in? Jari. Ayo. Timnya karena kan. Coba ma'a kaunihi nizaman alamiyan. Kan gini. Hi bertanyanya adalah ini
Mahal rofa apa mahal jar? Rofa. Jar. Mahal rofa. Ayo rofa apa jar? Rofa tat. Jar. Rofa. Kalau sebagai isimnya kana, rofa tat. Rofa ya. Ini kita pakai dua kacamata. Jadi hu ini secara lafdon ini fi mahal jarri. Ya, mudhafun ilaih. Secara makna ya, dia fi mahalil raf'i. Ya, yaitu apa? Isimnya. Ismu Karena kaun. Ya, atau kana. Tapi itu diambil masdarnya ya. Jadi hu di sini ya majrurun lafdon atau fi mahalil jarri lafdon wa fi mahalir raf'i maknan. Itu ya kurang lebihnya. Kalau saya bahasakan ya. artinya dua-duanya benar atau gimana, Ustaz? Kalau kita mengi'rab pakainya yang ini, yang lafadznya dulu. Jadi hukum asal itu lafadz. Baru setelah itu makna. Begitu. Ya, jadi ini kalau dijelaskan lagi gitu, maka secara makna dia itu sebenarnya fi mahali raf'i sebagai isimnya kaun gitu. Tapi kalau kita mengarab ini, maka ya, mana yang kita dahulukan lafdon, cara lafad dulu ya. Ma'a kaunihi ya, hi dhamir hi ya, apa namanya, dhamirun muttasilun fi mahallil jarri mudhafun ilaih gitu. Ya, secara lafad. Nah, nidhaman ini sebagai apa? Khobarnya kana, Sebagai khobarnya kaun. kana atau kaun ini gitu ya. Jadi dia tidak selalu berupa fiil ya. Kana itu beramal tidak harus selalu berupa fiil. Ya, dia bis masdarnya juga bisa beramal. Kita lihat ketentuannya di sini. Fa amma kana wa akhwatuha fa inna tarfal isma wa tansibul khabara. Kana dan saudari-saudarinya dia merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Seterusnya di sini ada kata wa ma tasarrafa mana? Wa Kana wa yakunu wa kun ini kan artinya memberikan indikasi bahwa dia itu bisa bukan dalam bentuk fiilnya aja, bisa berubah ya. Atau di sini mana wa mata tasarrafa mana ya? Lafadznya ada wa mata tasarrafa. Ini nih. Afan cari wa ma tasarrafa minha kan gitu. Dan apa-apa yang tasarruf. Tasarruf itu dirubah, itu ditasrifkan ya. Wa ma tasarrafa minha dan apa-apa yang kemudian menjadi turunan daripada fiil kana termasuk isim masdarnya. Itu ya. Jadi wa ma tasarrafa minha ini isim masdarnya bahkan isim fa'ilnya gitu ya. Alamnya insyaallah paham ya. Alam ini bukan alim ya, alam. Alam ini sudah diserap ke bahasa Indonesia. Fa'innahu hunya di sini kembali ke mana ini? Ada yang tahu enggak hunya kembali ke mana? Islam itu. Bukan. Islam itu Yuk, cari dulu.
Hunya kembali kemana itu? Fa'innahu laisa. Kembali ke Islam Iya. atau Akidah. kembali ke mabda? Eh. Akidah mu'anas. Ustaz. Iya nggak bisa ya. Fa'innahu laisa min tariqatihi. Nah, Iya man. memang baca kitab itu kalau udah ketemu dhamir ini langsung berpikir keras, ini kembali kemana ini? Tinggalnya saja tatnya gitu. An-nizam kasad. An-nizam? Bukan. Bukan ya. Islam tat. Ini tuh ndak punya tempat kembali. Atau disebut dalam bahasa Arab namanya dhamir sya'an. Kalau dituliskan kalau di pondok-pondok Iya. pesantren yang Jawa di sini pakainya lambang titik 3. Dhamir sya'an. Tidak memiliki kedudukan. Kenapa ada memiliki kedudukan? Karena setelahnya ini ada jumlah. Ya. Ini ada jumlah di sini. Ini jumlah. Ini jadi khobarnya siapa? Khobarnya laisa. Ini jadi, ini kan, ini bentuknya apa ini? An. Ini an. Awal. Termu Masdar awal. muawal, berarti dia Masdar punya muawal. Punya Kedudukan. kedudukan. Berarti sebagai apa? fa'il tat. Isimnya. Maf'ul. Isimnya laisa. Isimnya laisa. Ismnya laisa. Kok Wah, bisa isimnya laisa di belakang? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Jar majrurnya di depan. Syaratnya apa? Khobarnya berupa syibhul jumlah. Berupa jar majrur atau dzaraf mudhaf ilaih. Ya. Nah, di sini berupa apa ini? Jar Jar majrur. majrur. Maka dia layak dijadikan khobarnya dulu, baru setelah itu isimnya. Terus hunya ini kembali kemana? Islam. Nah, ini baru kembali kepada Islam. Ini juga sama ya, ini kembali kepada Islam. Ya. Kalau diartikan itu jadi apa Ustaz? Fainahu itu. Ya enggak ada artinya. Oh, Enggak ada artinya. Fa'innahu karena dia, atau fa'innahu karena gitu. iya. Laisa min Nya itu nggak thariqati. ada arti jadinya ya Ustaz. Ya. Karena dia dhamir sya'an. Terus laisa min tariqatihi ayyu malalahu. Nah, ini jumlahnya jumlah apa ini? Laisa min tariqati ayyu malalahu. Jumlahnya apa? Ini kan tadi ada Ismiyah. mubtada khobar kemaskan laisa. Ismiyah. Jamnu raf'in. Isimnya inna. Bukan. Khabarnya inna. Mana? Bukan itunya. Jumlahnya namanya apa? Jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah. Ismiyah. Ustaz. Oh, ismiyah apa fi'liyah? Laisa kan ini. Laisa. Laisa itu isim atau bukan? Fi'il dia laisa. Fi'il. Berarti kalau fi'il dia jumlahnya jumlah apa? Oh, fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Itu ya. Laisa itu fi'il Ustaz. Iya, fi'il jamid namanya. Nggak bisa ditasrif dia. Laisa. Ya, nggak ada. Laisa yal laisu misalkan nggak ada. Itu ya. Nah, baru jumlah fi'liyah di sini fi mahal apa? Baru fi mahali rafi. Jadi dalam peng'irab itu ada semacam apa ya? Semuanya. Kotak-kotaknya gitu ya. Jadi misalkan ini laisa min ini misalkan ayyuk malalahu. Ini kan berupa apa nih?
Ini fi'il Jahul. majhul. Betul. Fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya mana? Ustaz. Wujuban. Ayo mana? Ayo mana? Fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya mana? Mustatir Ustaz. Takdirnya apa? Huwa. Kembali. Torik. Ayo. Ayo mana? Nah, ini naibul fa'ilnya berubah jar majrur nih. Ya. Yuk malah dijadikan diberlakukan lahu bagi Islam. Dan jadi hunya ini baru kembali kepada Islam. Gitu. Ya. Atau bisa begini, yuk malah di sini di sini Islam, yang diberlakukan Islam lahu terhadap alam, terhadap dunia. Ya, gitu bisa. Ya. Minal bad'i dari permulaannya bisyaklin alamiyin, ya, dengan bentuk yang global atau universal, ya, alam. Gitu. Perlu dijawab toh. Lupura tentang kono ndak rampung udah. Terus bala budda min ayyud'alahu alamiyan. Nah, di sini ada labuda. Ini menarik, ini labuda. Labuda, Buddha ini apa ini? Isim fi'il apa huruf? Huruf. Isim tat. Isim ya. Puji. Jadi Buddha ini termasuk isim. Ya, ingat huruf ini lahnya isim apa? Fi'il apa huruf ini lahnya? Huruf. 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 Definisi huruf itu apa? Tidak menerima isinya. Kalimatun Tanda dalat ala maknan fi ghairiha. Kata yang menunjukkan sebuah makna itu dengan yang lain gitu. Artinya kalau tidak ada kata lainnya dia tidak memiliki makna. Nah, kata yang lain di situ maksudnya apa? Ya isim atau fiil. Gitu. Kalau disandingkan dengan huruf lagi berarti dia sudah punya makna belum? Ya belum, karena dia juga huruf kan gitu. Maka di sini kemungkinannya adalah isim dan fi'il. Lah ini Buddha ini termasuk adalah isim. Lanya apa di Buddha itu sini? bukannya satu kata, Ustaz. Lah Buddha Buddha. itu udah jadi satu kata itu. Oh, nafi ya tat. Lanya apa ini? Nafi. Ini lanya lana filil jinsi. Ya. Lana filil jinsi. Terus Buddha ini adalah isimnya lah. Khobarnya mana? Khobarnya di sini ada kata maujudun tapi dihapus, ya. Ini dihapus. Terus yang di Bukit Tosari. Wah. Berapa ya? ini Ustadz Rizal dimatikan dulu. Satu bukit. Ustadz Rizal dimatikan dulu mic-nya kalau mau ngobrol. Ustadz Rijal dimatikan dulu. Ustadz Rijalnya dimatikan dulu. Mic-nya. Jadi mic-nya itu tamyiz ya. Dimatikan dulu mic-nya. Nah, mic-nya itu tamyiz dalam bahasa Arab. Kita perhatikan min ayyuda'a. Ya. Ini apa namanya? Ini secara makna dia fa'il. Ya, ini secara makna dia fa'il. Fa'il daripada mana? La Buddha. Ya. Wah, ini apa namanya? Ini kalau dari sisi makna ya. Jadi kalau kita i'rab ini
wah ini apa ini? Min ayyud'a. Jadi kalau nanti antum ketemu la Buddha, di situ mesti ada minnya. Ya. Kalau tidak ada minnya, maka di sini an pakainya. Ya, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang kemasukan an. Kalau fi'liyah, kalau apa nama ismiyah an. Nah, tapi hampir semuanya, hampir ya, saya bilang tidak semuanya. Hampir semuanya pakainya min. Nah, kata setelahnya ini secara makna dia sebagai fa'il. Fa'il dari mana? Dari la Buddha. Ya, akan tetapi harus apa? Kan gitu kan? Apanya yang harus? Ayyud'a, didakwahkan lahu bagi Islam. Jadi ini jadi naibul fa'il juga. Bagi lafaz yud'a. Ini kan fi'ilnya fi'il majhul. Yud'a. Ya. Alamiyan. Alamiyan ini Arabnya apa ini? Mansub tuh. Mansub sebagai apa? Belum bi. Naik. Maf'ul, ya, maf'ul bih atau hal. Hal tat. Hal ya. Didakwahkan secara global, Umum. secara universal. Nah, jadi hal. Oke, saya mau cucuk ya. Saya mau masuk di kata hatta. Ya, ini insya Allah udah inilah. Tinggal 10 menit ini sebenarnya waktunya udah selesai. Karena kita majukan kan dulu itu jam 5 lebih 15 ya. Jam setengah 7 baru selesai. Ini kita majukan jam 5. Ya apa ya? Ya tat. Baik. Ada hatta yatamar kaza. Ya tamarkaz. Kenapa bisa yatamar kaza? Mansub. Mansub tan. Mansub. Nah, itu pendapatnya siapa? Kemarin menyimak itu enggak materi yang saya share itu. Belum. Hatta. Belum baca Ustaz. Itu disimak aja nanti ya. Harusnya ada audionya ya tat ya. Itu kan video plus audio. Sudah video plus audio. Ya, di YouTube. YouTube kan ada audionya, ada videonya. Ini tat belum disimak. Ini hatta menurut ahli Kufah ya, menurut ahli Kufah ya, menurut Kufiyun dia nasib, dia ambil nasab. Menurut Basrah ya, Basriyin ya, dia adalah harfu jar. Nah, yang menasabkan apa? Di situ ada an mudmarah, wujuban. Ada an yang disembunyikan. Ini menurut ahli Basrah. Menurut ahli Kufah, dia memang hatta itu sudah huruf penasab. Gitu. Sehingga seandainya di sini dimunculkan an, boleh menurut ahli menurut ahli Kufah. Statusnya sebagai apa? Sebagai taukid, takkid, sebagai penguat. Ya. Itu. Ini lafadz hatta. Ya, jadi di sini hatta yatamarkaza. Nah, ini hatta itu huruf jar apa huruf nasab? Nah, ini tergantung. Ya, antum pakai pendapat yang mana? Itu. Kalau kita sebagai kita ngambil pendapatnya Basrah, maka dia huruf jar. Kalau pendapatnya ahli Kufah, ini hatta itu ambil nasab. Ya. Selebihnya nanti antum cek lagi di video saya, ada macam-macam hatta. Terus di sini juga ada hatta lagi, hatta mala. Ya, hatta tashmala. Ya, balang itu. Terus saya mau ini lagi, bibarihi. Yang kira-kira saya perlu bahas.
bi'tibarihi risalatahu. Hinya di sini sebagai apa? Mudhaf ilaihi. Sebagai mudhaf ilaih. Berarti fi mahali jar. Jari. Jarin. Nah, ini secara makna dia apa ini? Bi'tibarihi. Masdar. Hinyau. Secara makna dia apa? Secara makna dia maf'ulun bih. Ya, ini maf'ul bih pertama. Masdar beramal fi'il. Ya, ini maf'ul bih yang kedua. Ya, maf'ul bih kedua. Kok bisa begini? Ya, saya menganggap Zaid sebagai saudara. Menganggap ini fiilnya. Saya jadi fa'ilnya. Zaid ini sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul pertama. Sebagai saudara ini Maf'ul kedua. Lah ini sayanya dihapus. Itu. Ya. Bi'tibarihi dengan anggapan Islam ini risalataha sebagai risalahnya daulah. Itu ya. Aslinya berarti apa? Daulah menganggap Islam sebagai risalahnya. Itu. Aslinya seperti itu. Paham enggak ini? Iya. Dia jadi hi di sini mudhafun ilaih lafdhon wa ma'nan maf'ulun bihi al awal ya awal. Baik ya kurang lebih seperti itu kita terjemahkan ya. Tinggal 5 menit ya. Ada yang mau menerjemahkan? Satu orang aja. Silakan kalau ada. Inana sesungguhnya kita na'taqidu meyakini anal falsafatal hakikiyata bahwa falsafah yang hakiki itu yang nyata ya. Ya. Yang hakiki, yang sebenarnya. Bukan kaleng-kaleng, bukan kawi-kawi ya. Itu. Untuk Linnahdati ya untuk kebangkitan sebuah kebangkitan atau untuk membangkitkan umat juga bisa. Hiya falsafah tersebut adalah mabdaun ideologi. Permulaan nomor 1. Yang mabda tersebut mengumpulkan pikiran pemikiran dan metode ya, secara bersamaan. Wa anna hadzal mabda'a dan kami meyakini gitu. Dan kami meyakini bahwa mabda ini adalah Islam. Kenapa kita meyakini bahwa yang ideologinya ini bukan ideologi yang lain, kok Islam kenapa? Nah, gitu. Li'annahu karena Islam. Karena Islam ya, jangan karenanya Islam. Karena Islam merupakan aqidatun adalah akidah yang bangkit, yang basiku yang terpancar. Anha dari akidah tersebut. Apa yang terpancar? Nidomun sebuah aturan. Aturan untuk siapa? Li jami'i syu'uni daulati. Untuk seluruh urusan negara. bangsa Wal ummati dan umat. Jadi seluruh urusan negara dan seluruh urusan umat. Sama seperti itu ya. Konsepnya jadi atof itu ada sesuatu yang dihapuskan untuk meringkas atof itu fungsinya. Nah, karena Islam juga apa? Mu'alijatu jami'i masyakil hayati. Ya, kalau kita
tarik ke sini, ini kan nidhamun li jami'i syu'uni daulah. Ini juga bisa sebenarnya mu'alijatun li jami'i masyakilil hayah. Bisa kan? Itu cuman ini dibentuk dengan bentuk yang lain. Dia adalah solusi terhadap seluruh Urusan kehidupan. persoalan kehidupan. kehidupan. Ya, masyakil. Ada muskilah ndak? Ada persoalan ndak? Nah, jamaknya masyakil. Wa ma'a kaunihi ya. Jadi ma'a kaunihi itu artinya kalau ada ma'a, ana, ma'a kaun, ya, meski. Meskipun Ya. Meskipun Islam itu merupakan sistem atau aturan yang universal, fa'innahu akan tetapi, fa'innahu bermakna akan tetapi di sini. Ya. Jadi kalau ada meskipun, ada fa di sini bermakna akan tetapi. Ma'a kaunihi, ya. Nah, itu biasanya kayak gitu. Memang udah susunan kayak gitu ya. Laisa min tariqatihi, ya. Metode Islam bukanlah itu. Ayyuk malalahu Islam diberlakukan minal bad'i dari permulaannya bisyaklin alamiyin dengan bentuk yang universal. Jadi tidak tiba-tiba langsung Islam diterapkan, tidak bisa. Itu ya. Metode penerapan Islam ya, jadi tidak langsung gitu, tapi didakwahkan dulu, ada tahapan-tahapannya, nanti baru ketika Islam sudah menjadi sebuah institusi negara ya, seperti di Madinah waktu itu ya. Nah, maka setelah itu baru diterapkan secara menyeluruh gitu. Artinya maksudnya dakwah Islam ini metodenya itu tidak langsung kemudian otomatis langsung besar kemudian disebarkan ke penjuru dunia, enggak gitu. Bal akan tetapi labudda harus ayyud alahu ya, Islam didakwahkan. Jadi minnya ini tidak perlu diartikan dari ya. Harus apa? Islam didakwahkan alamian secara menyeluruh, secara universal. Jadi maksudnya begini. Bentuk pendakwahannya itu secara permulaan ini ada minal bati ya, secara permulaan itu tidak secara universal, tapi Islam itu memang harus disebarkan secara universal gitu ya. Nah, wa ayyuj'ala ya, dan harus apa? Yuj'ala dijadikan majalul amali, ada majal amal. Majal amal itu pusat dakwah ya, atau pusat aktivitas. Majal itu pusat ya. Lahu terhadap Islam, ada pusat Islamnya dulu. Di mana ini? Nah, gitu. Fi kutrin, di suatu wilayah ya. Au aktorin, atau di berbagai wilayah. Jadi pusat dakwahnya ini berapa tempat? Bisa satu tempat, bisa lebih dari satu. Itu. Hatta yatamarkaza, sampai Islam ini yatamarkaz. Yatamarkaz itu secara bahasa, antum pernah dengar markas enggak? Pusat kan? Sampai Islam itu terpusat, menancap kuat itu ya, fiha, di wilayah tersebut. Aktor ya. Fatakumu ya, lalu setelah itu, setelah menancap kuat di sana, fatakumu. Nah, ini kalau kita flashback ke belakang ke Sirah Nabawiyah, maka ini adalah Madinah. Kutrin di sini adalah Madinah, yang mana Mus'ab bin Umar dakwah di sana, Islam menancap kuat di sana. Fatakumu, maka setelah itu berdirilah ad-daulah al-Islamiyah, yaitu ketika hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Ya, fatakumu ya, maka atau lalu berdirilah daulah Islamiyah allati tanmu, yang daulah ini tumbuh berkembang itu ya, numuwan tabi'iyan, dengan perkembangan yang secara alami, hatta tashmala, sehingga daulah Islamiyah ini meliputi atau mencakup jami'al biladil islamiyati, seluruh negeri Islam awalnya begitu ya. Jadi negeri, kalau
kebetulan kalau sekarang kan ada negeri-negeri Islam, ya berarti ini digabungkan dulu. Gitu. Summa tahmiluhu daulatu Summa tahmilu daulatul islamiyatu, kemudian daulah Islam ini mengemban Islam kepada Islam, atau kemudian Islam diemban oleh daulah Islam juga boleh. Antum menerjemahkan seperti itu juga boleh ya. Ya. Libaki anha'il alam, ya, untuk seluruh atau sisa, bagi kan lainnya ya, anha'il alam, wilayah-wilayah yang lain ya, dibarihi, dengan menganggap Islam risalataha sebagai risalahnya daulah, wa dibarihi, dan menganggap Islam risalatan insaniyatan sebagai risalah yang bersifat manusia, maksudnya risalah untuk manusia, alamiyatan yang bersifat global atau universal, khalidatan yang abadi. Ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Ya, ini lebih dari 4 menitnya. Kita usahakan dapat agak banyak lah setiap kali pertemuan, minimal 1 paragraf ini, biar bisa selesai kitabnya. Ini hanya berapa? 55 halaman. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Ustaz, Ustaz, tadi Silakan. yang sebagai apa tadi? Hal Ustaz. Tapi Ustaz, saya tahu anak kalau ma'an itu bukan borof ya Ustaz, karena kalau hal itu harus mustaq ya Ustaz. Enggak seperti enggak. Harus. Jadi hal tidak harus mustaq. Ah, Ya. Jadi hal bisa selain mustaq ya. Contoh misalkan mana? ma'an tadi yang di atas Ustaz. Foto. Sebentar, saya bukakan. Nah, ini ada Mantumah Baikunyah namanya. Nah, ada naskah ya, atau manuskrip ya. Ini tidak di bahasa Aksamun, tapi di bahasa Aksaman. Aksaman katsur. Ya. Aksaman. Lah ini di Arabi sebagai apa? Sebagai hal. Ya, sebagai hal. Artinya memang ghalibnya, ya, umumnya kalau hal itu berupa isim mustaq, itu akan tetapi boleh juga selain isim mustaq, tapi jarang. Gitu Ustaz. Ya, nanti antum kalau punya kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, nah itu di sana ada Ustaz. Gitu ya. Ada lain? Kalau enggak ada, kita cukupkan ya. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Ustaz, jazakallah.